Oke, Halo halo semua. jumpa lagi nih sama kita di BEM Talk X. Custom. Oke, jadi kita udah sampai nih di episode Betul 3 ya, banget, episode Gilang. 3 terkait dengan BEM Talk X Talk yang dimana pada hari ini juga topiknya nggak kalah menarik. Pastinya juga pasti lebih spesial nih Gilang, karena kita akan membahas topik yang nampaknya terus berkembang ya Bener Gilang dan banget. mencuat gitu di masyarakat. Apalagi kalau seperti itu misalnya ya. kita buka TikTok tuh kayak beritanya FYP-nya tuh banyak ini banget, gitu ya, bener. betul banget nih Gilang. Oke, jadi sebelumnya kenalin aku Ketut Gilang Mardiana dari mahasiswa program studi pendidikan dokter atau PERT angkatan 2022. Dan aku Viana Wiliana Khairina, mahasiswa PSBD 2022 juga. Nah kali ini kita kedatangan tamu podcast yang istimewa banget nih Viana ya, yang pasti menarik banget dan juga satu kehormatan bagi kami bisa mengundang narasumber pada podcast kali ini. Betul sekali nih Gilang, karena beliau sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa bersharing ke kita semua dari sini nih Gilang. Siapa sih Gilang narasumber kita pada hari ini? Oke, narasumber kita itu langsung aja kali kita sambut Langsung dulu aja atau Gilang. kayaknya sebelumnya aku lupa deh. Apa, lupa Gilang? ngingetin bahwa podcast ini itu merupakan kolaborasi dari Departemen Hub Betul. dan juga Departemen Kastrat dan FKUPS. Iya betul banget, ini betul kolaborasi kita ya Gilang. Dan kali ini kita ada temanya nggak sih Gilang? Ada dong pastinya. Tema Sesuai kita yang tuh- di iya, jelas di layar ini teman-teman, apa coba sebutin dong adalah Gilang? hitam di balik Jas putih, betul sekali nih Apa sih nanti Gilang. maksud tema kita tuh nanti bakal kita bahas ya, Fiani ya. Betul banget sih Gilang, karena kan ada filosofinya nih Iya, untuk tema bener kita pada banget. hari ini. Oke. Langsung aja tanpa Langsung berlama-lama aja lagi nih, kita Gilang. sambut narasumber kita yang terhormat Dokter Janet, spesialis paru. Baik dokter, selamat pagi dokter. Pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Dr. Janet spesialis paru. Nama saya agak susah ya, agak-agak nyentrik tuh dari bapak saya, nggak tahu tuh kenapa tuh. Oke, baik dokter, mungkin tadi sudah perkenalan juga ya singkat ya. Mungkin sebelum kita mulai mungkin lebih dalam lagi dok, Iya. mungkin terkait dengan tanggal mungkin tahun lulusnya. Betul, atau pendidikan terakhirnya Iya, di mana pendidikan nih, terakhir. di mana nih Iya. gitu. Mungkin dipersilakan Dokter Oke, Janet. terima kasih adik-adik ya. Iya, Acara Dok, ini ya. menarik ya. Oh, Saya alumni FKUKI, mulai kuliahnya itu tahun 94. Kemudian saya PPDS SP1-nya di UNS Universitas 11 Maret. Kemudian terakhir saya fellow di Rumah Sakit Persahabatan UI ya. Saya berusaha tepat waktu sekolahnya, sesuai tepat waktu karena zaman saya berbeda dengan zaman yang sekarang ya, generasi sekarang, karena saya sistemnya masih SKS, sekarang sistemnya sistem blok. Saya melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus kemudian SP1-nya juga kita usahakan tepat waktu, tapi waktu itu saya sempat hamil, jadi punya anak ketiga. Ya agak-agak mundur, tapi saya berterima kasih sama guru-guru saya ya, permaklumannya luar biasa. Sangat-sangat baik terhadap kami ya. Kemudian saya ambil fellow 6 bulan, tepat waktu juga. Saya sangat senang gitu fellow di Rumah Sakit Persahabatan karena mendapat wawasan baru, tempat baru, terus mengetahui konsulen-konsulen yang di luar dari guru-guru saya. Jadi menambah pengetahuan, menambah wacana pola pikir yang baru menghadapi suatu penyakit gitu, sehingga tata laksananya lebih akurat gitu. Baik, menarik sekali ya Gilang. sekali. Dan tadi dibilang dokter sedang hamil nih. Iya, Bayangin jadi- gimana struggle-nya untuk menghadapi pendidikan yang juga nggak bisa dibilang mudah ya. Iya, yang Tapi dimana sambil mengandung nih kita Gilang. tahu kan bahwa pendidikan dokter tuh nggak sebentar Feni. Betul, Jadi dan kayak makanya ada istilah nih Gilang, long life study itu ya Iya. dokter Iya. ini begitu. Oke, teman-teman mungkin yang penasaran, mungkin tadinya penasaran sama dokter Janet itu mungkin kuliahnya di mana, tadi udah dokter yang langsung jelasin ya. Oke dokter, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bakal masuk langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin bakal ada beberapa pertanyaan ya dokter Iya. ya, nanti bisa mohon izin untuk dijawab aja. Iya. Gitu. Nah, nanti mungkin untuk yang pertama dokter, kan kita belum semuanya dokter ya dokter, jadi kita belum tahu nih seluk beluknya bagaimana atau prosesnya bagaimana. Nah, sekaligus kita memberikan informasi nih ke teman-teman Iya. yang sedang menonton Iya. terkait dengan bagaimana sih dok tahapan-tahapan dari dokter umum sampai dengan dokter spesialis sendiri dokter. Iya. Ini boleh disampaikan. Tapi mungkin sudah berbeda ya, karena saya kan waktu itu tahun 94 ya. Siap.
Mungkin juga untuk PPDS juga sudah berbeda sekarang karena ada pergeseran sistem ya, terutama akreditasi rumah sakit, terutama akreditasi pendidikan. Nah, waktu saya masih S1, prosedurnya tetap sama, dimulai dari tes ya. Tapi tesnya waktu itu ada 2, karena saya di rumah sakit UKI, bukan rumah sakit UKI, saya di FK UKI. Tesnya ada 2, satu tesnya adalah tes pengetahuan, ya, yang sesuai dengan saat itu. Terus yang kedua MMPI, tetap MMPI. Kemudian setelah melewati tahap tes ilmu pengetahuan beserta MMPI dari 500 orang waktu itu ya, akhirnya lulus seleksi sekitar 250. Kemudian kita tes wawancara. Tes wawancaranya dalam hal seputar dukungan orang tua, karena di swasta ya, dukungan orang tua, terus motivasi saya sendiri kenapa masuk fakultas kedokteran gitu. Ya, saya waktu ditanya oleh kalau nggak salah dekan, kebetulan waktu itu dokter Angkasa, semoga beliau tetap sehat ya, saya sudah nggak ingat lagi, terus sudah tidak kontak lagi kan. Saya ditanya kenapa mau masuk fakultas kedokteran, ya saya jawab apa adanya, satu permintaan orang tua, terus yang kedua kebetulan jurusan yang saya ambil di SMA itu ya biologi, dan saya memang agak tertarik sedikit ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang dokter, karena ayah saya dulu itu kan sempat ngambil sarjana kedokteran tapi tidak berlanjut karena beliau sepertinya sadar bahwa tidak jalannya di dokter, dia mengambil insinyur waktu itu pertambangan. Nah, setelah selesai dokter, tapi waktu itu kan masih zaman lama, kami sempat khawatir mengenai ujian nasional. Ujian nasionalnya itu kami harus ke negeri, ke universitas negeri. Tapi itulah yang namanya jalan Tuhan ya, jalan Tuhan yang nggak disangka-sangka saat itu dianulir. Sehingga dokter-dokter swasta ujian di tempatnya sendiri, tidak perlu ke daerah atau ke universitas pemerintah. Bukan universitas pemerintah, ke universitas negeri untuk tes lulus. Nah, setelah ujian di universitas tersebut, kita bisa dinyatakan lulus dan kompeten. Tidak melewati yang kalian UKM PPD saat itu, tidak. Belum ada ya. Nah, belum ada. Kemudian kita sumpah dokter. Nah, setelah itu kan saya wajib PTT saat itu. Wajib PTT, saya kebetulan ketemu sama suami saya, berlanjutlah ke Kalimantan Tengah. Kemudian ada dikeluarkan kebijakan pemerintah, saya lupa ya 2011 ya atau 2010, tentang tugas belajar. Waktu itu pemerintah meminta untuk para dokter, profesi dokter umum untuk sekolah memenuhi daerah-daerah terpencil. Nah, itu harapan bagus ya, harapan bagus, sehingga saya ikut tes tersebut. Saya mewakili dari Kalimantan Tengah, waktu itu oleh Dr. Suprasti Jabudi disarankan ke Universitas 11 Maret. Dan kebetulan setelah saya mendaftar di sana ya kita harus pintar-pintar mencari seberapa banyak saingan kita atau peluang kita untuk masuk ke universitas tersebut. Setelah saya melihat Universitas 11 Maret ada paru, waktu itu disarankan memang paru karena yang dibutuhkan saat itu paru. Terus kita melihat jumlah tempat duduk, sama seperti kalau mendaftar apa sih namanya istilah kalian di sini, SNBTU, ya, yang undangan itu dokter. Seperti itu. Nah, ternyata yang dicari waktu itu 8. Nah, saya lihat-lihat juga kan waktu itu dalam 1 tahun 2 kali penerimaan. Jadi saya lihat-lihat, terus kemudian oh ya ini peluang saya agak lebih besar di sini, sehingga saya mendaftar di akhir tahun. Tujuannya untuk di akhir tahun menjelang tahun baru. Prosedurnya tetap sama. Saya harus mengumpulkan syarat-syarat ya, dimulai dari apakah saya kiriman daerah, kemudian rekomendasi dari direktur, rekomendasi dari kepala dinas, kemudian dari ID, tetap prosedurnya sama. Kemudian saya masukkan formulir-formulir tersebut. Tetapi saat itu saya punya satu rekomendasi dari Prof. Faisal Yunus.
Waktu itu ada acara ISTC pertama atau kedua saya lupa. Kebetulan beliau datang ke Kalimantan Tengah sebagai narasumber dan sebagai ketua PDPI nasional. Kemudian saya memperkenalkan diri dan saya memberanikan diri untuk meminta rekomendasi beliau. Nah, kemudian beliau dengan sangat terbuka sekali memberikan rekomendasi. Dan beliau sangat senang ada salah satu dokter di Kalimantan Tengah yang berniat menjadi spesialis paru. Kemudian rekomendasi itu diberikan, saya mencoba mendaftar. Nah, itu kelebihannya salah satu rekomendasinya. Kemudian saya lewati tetap prosedur pertama, prosedur administrasi. Kemudian setelah administrasi dinyatakan layak ya, kemudian dipanggil untuk tes. Nah, tesnya saat itu tidak berbarengan. Tesnya tetap tes administrasi ilmu pengetahuan, terutama di bidang paru. Kemudian MMPI tetap, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Tetapi diberikan jeda waktu untuk untuk tes ilmu pengetahuan terutama paru beserta MMPI di 1 minggu. Kemudian diberikan jeda waktu istirahat, kemudian pengumuman, kemudian diberikan tes wawancara. Tes wawancara waktu itu ada 3 konsulen ya, dengan berbagai-bagai pertanyaan. Dilihat apakah saya punya pengetahuan yang cukup dan layak untuk masuk sebagai peserta pendidikan spesialis paru. Oke, mungkin tadi itu istilah-istilah yang mungkin kita pribadi Iya, yang kita tadi penasaran. penasaran banget ya. Mungkin selanjutnya kita ke istilah-istilah yang mungkin orang awam belum tahu nih dokter, terkait dengan apa sih itu residen, apa sih itu konsulen, dan juga tentang istilah-istilah yang di PPDS mungkin seperti itu dokter. Iya. Kalau profesi dokter kan nanti kalian lewatin tahap S1 dan koas. Kalau S1 itu kita sebutannya sarjana kedokteran, terus kemudian kalau koas itu koasisten. Nah, koas itu adalah seseorang atau seorang mahasiswa yang sudah melewati fase sarjana, kemudian dia mau mengambil profesinya dalam hal kemampuan klinis dan diagnostik beserta tata laksana pada umumnya, sehingga dia akan begitu dia selesai nanti tes-tes setiap stase ya di bidang kedokteran pada umumnya, dia akan lulus sebagai seorang profesi dokter. Nah, setelah profesi dokter, kita kan disumpah ya. Disumpah, kita lalu menjalani kewajiban-kewajiban, salah satunya seperti saya PTT, adik-adik isip internship ya. Nah, kemudian kita sudah berpikir nih selama isip nih, selama internship. Apakah minat saya dalam hal manajemen? Apakah minat saya nanti dalam hal klinisi 100%, ataukah nanti minat saya dalam bidang lainnya, karena tidak semua dokter ingin menjadi klinisi seperti saya, atau tidak semua dokter ingin menjadi manajemen misalnya direktur, bahkan spesialis kan bisa jadi direktur juga kan, atau menjadi kepala dinas. Ada teman-teman saya juga menjadi seorang bisnismen. Jadi tidak serta-merta seorang profesi dokter 100% dia akan menjadi klinisi, tidak. Tetapi dalam hal ini saya ya, dalam hal ini yang mau menjadi klinisi 100%. Kemudian kita bisa menentukan selama isip itu, saya tertarik di bidang apa, gitu kan. Nah, setelah kemudian kita tertarik di bidang misalnya kayak saya paru, baru saya mendaftar sekolah. Nah, ada istilah yang namanya residen. Residen itu adalah seorang dokter umum yang sudah profesi, dibuktikan lewat STR dan SIP. Nanti begitu kita lulus tes-tes tersebut, kita diminta STR dan SIP, dan yang masih berlaku saat itu. Kemudian itulah istilahnya yang profesi dokter, dia mendalami ilmu di bidang tertentu, salah satunya saya adalah bagian paru, dan kemudian menjalani masa pendidikan di tahun-tahun tertentu. Ada yang maksimalnya 5 tahun, ada yang maksimalnya 4 tahun, dalam hal ini paru ya. Tapi paru sekarang cepat, bisa 3,5 tahun selesai, karena sistem pendidikan yang selalu diperbaharui ya. Itulah yang dikatakan residen, sampai dia dinyatakan selesai waktunya menjalani berbagai-bagai tes ya, stase-stase juga. Kemudian dibuktikan dari nanti dia ada tes kompetensi. Tes kompetensinya itu banyak, ada 2, ada 3 yang tahap dijalani. 1 tetap
administrasi multiple choice ya, MCQ question. Terus yang kedua dia akan tes kompetensi OSCE. Terus yang ketiga nanti wawancara, ada 4 ya, 3 sampai 4 yang akan dites, bidang infeksi, asma, PPOK, kemudian paru kerja, kemudian dalam bidang onkologi dan infeksi berarti ada 5. Seperti itu residen. Kemudian dia dinyatakan lulus setelah melewati tes-tes tersebut, terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh kolegium masing-masing berupa STR dan ijazah. Nah, kemudian dikeluarkan oleh kolegium juga surat kompetensi, dimulai dari fisiologi, patologi, kemudian kemampuan klinis. Nah, itu yang akan dipakai bekerja di rumah sakit yang akan kita tuju. Nah, kemudian istilah konsulen itu adalah guru-guru kita. Guru-guru kita yang bekerja atau yang akan mendidik kita dengan yang kemampuan melebihi dari spesialis pada umumnya. Biasanya mereka sudah mengambil subkonsultan, ya misalnya kayak paru itu ada konsultan infeksi, konsultan onkologi, invasif atau intensif, paru kerja, asma PPOK ya, divisinya banyak. Dia bekerja dan mendidik di bidang tersebut yang akan mengajarkan residen, sehingga kita panggilnya dokter juga. Stratanya seperti itu, nanti koas akan memanggil residen itu dokter, kita residen akan memanggil guru kita dokter juga dengan bidangnya masing-masing. Nah, konsultan itu juga melewati proses pendidikan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun tergantung dari masing-masing kolegium. Kemudian akan dibuktikan tetap lewat tes-tes tersebut dan hasilnya outputnya adalah ijazah beserta STR ya, dan nanti berupa kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium gitu. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, mungkin yang sangat lengkap ya penjelasannya, sudah betul. dijelaskan dengan lengkap. Dengan lengkap oleh Dr. Janis terkait dengan istilah yang mungkin muncul di dunia PPDS ya. Ya. Nah, mungkin sedikit intermezzo nih Dokter Wizi, Dokter. Kan kita udah bicara tentang PPDS, dimana ada banyak sekali subklinis-klinis yang nantinya akan bisa kita pilih ibaratnya Dokter, untuk bisa jadi dokter spesialis gitu ya. Untuk yang sendiri nih gimana? Pengennya mau arah kemana nih? Kayaknya masih belum ya, belum kebayang masih ya. terlalu Belum. dini, masih terlalu Kalau dini. ibaratnya kan ada punya mimpi gitu Dokter, jadi kayak mau kemana gitu. Kalau Mungkin mau mimpi dokter sih- spesialis paru juga atau gimana? Sebenarnya mimpi ada ya mungkin dari dokter ya, mungkin masih terlalu dini untuk saya Ya, untuk nanti di koas kalian Di akan koas baru melihat, kebayang gitu, minat gitu ya. saya mulai di sini. Oke. Oke, Tapi oke. jujur kalau saya berbeda dokter seperti ini, jadi saya ingin tertarik nih jadi Tertarik. spesialis paru juga nih kayaknya. Enak loh sekolah. Kayaknya dokternya kan juga masih bisa aktif, tapi juga masih bisa dibilang santai juga enggak, tapi ibaratnya masih bisa balance gitu dokter. Jadi kayak menginspirasi kita semua untuk pada akhirnya ingin juga dari Iya benar. dokter Mungkin tadi sendiri. sebelum mulai kita juga ada cerita ya sama dokter bahwa dokter juga ternyata ibu rumah tangga Iya. ya masih Menarik bisa lah, banget. masih bisa. Masih bisa membalancekan Iya semua itu. benar, menarik banget sih dokter. Dan luar biasa ya pasti Iya, ini hebat ya. banget sih Gilang. Baik dokter, mungkin kita lanjut dokter ya. Iya. Tadi kan dokter sudah sampaikan juga ya tadi perbedaan koas Iya. dengan PPDS sendiri ya. Iya. Mungkin tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa koas itu lebih ke belajar tata laksana secara umum Secara umum, iya. umum, yang dimana kalau PPDS itu lebih ke menjurus Lebih ya spesifik, ya, lebih lebih spesifik spesifik, ya iya. gitu. Dan kalau dokter umum tuh mungkin kita nggak terlalu banyak yang bisa kita tangani ya dokter, hanya pada misalkan ada beberapa penyakit yang golongan 1A atau yang Iya, jadi nanti dikeluarkan kompetensinya sesuai dengan SKDI. Ada yang 4A, ada yang 3A, ada yang 3B, ada yang 2, ada yang 1. Sehingga kita dokter umum mengerjakan pada umumnya yang bisa dikerjakan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya kalau di bidang paru ya, TB sensitif tanpa penyulit. Nah, itu 4A. Asma PPOK tanpa penyulit misalnya seperti itu 3A gitu. Nah, di koas nanti kalian akan belajar yang dimaksud dengan 4A itu sampai mana, yang dimaksud 3A itu sampai mana. Kalau di S1 kan kita pelajari itu semua, dimulai dari judulnya misalnya TB sensitif obat. Nanti kita ajari dari etiologi, masa inkubasi, sifat kuman tersebut seperti apa, gejala klinisnya bagaimana, cara diagnosisnya bagaimana, apa yang harus diperiksa secara umum. Di koas nanti kalian akan praktek. Apakah
teori yang saya dapat sesuai ya. Terus kenapa teori yang saya dapat itu kok tidak sesuai dengan pasien-pasien tertentu. Nah, disitulah kita akan mulai diskusi. Di situ menariknya nanti. Heeh. Gimana Gilang? Jadi Makin- pengen cepat makin mau gak koas, sabar ya? makin Iya, gak sabar nih kayak harus. pengen mengaplikasikan ilmu-ilmunya Iya, di betul sekali. koas nantinya. Baik, Iya. dokter. Oke. Kan kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini ya dokter ya mungkin langsung aja kita ke Masuk ke yang intinya ya, nih. ke yang kayaknya gongnya gitu ya. Gong Gong. banget nih Gilang. Jadi pada akhir-akhir ini mungkin di media sosial ini dan juga di Berbagai platform gitu banyak Iya, yang bener membahas banget, Dok. dengan terkait ini. dengan hal-hal ini itu Mm-mm. di mana bahwa kita tahu nih dokter bahwa ada salah satu isu yang terjadi di dunia kedokteran terkait dengan khususnya di BPDS terkait dengan kasus perundungan yang marak terjadi itu dok. Nah mungkin sebelum kita minta pandangan dari dokter mungkin boleh nih dibantu untuk menampilkan. Oh, nampaknya mungkin belum bisa ditampilkan ya. Jadi Iya. ada beberapa yang mungkin muncul di kami dengar-dengar ada berita-berita ataupun isu-isu yang mengarah ke perundungan ini. Di antaranya seperti kemarin tuh sempat muncul Gilang di FYP TikTokku Iya gitu. benar. Ada dokter. Dokter di salah satu univ lah dokter kita bilang univ A yang meminta residennya untuk makan nasi bungkus 5 bungkus nih dok untuk sebagai hukuman karena dari yang residennya itu kurang patuh atau kurang taat begitu ya Gilang. Jadi ada bentuk apa ya semacam sanksi gitu dokter. Dan juga kami mendengar juga ada berbagai bentuk perundungan seperti hanya misalkan seksual ya, pelecehan seksual ya di kalangan PPDS gitu. Nah mungkin dari dokter sendiri dalam pandangan dokter sendiri untuk menanggapi isu ini bagaimana dokter? Iya, menanggapi isu tersebut Iya, ya. Dok. Ya kita harus lihat dulu definisi perundungan itu sendiri ya. Kalau definisi perundungan itu kan menurut KBBI itu kan ya proses atau cara atau perbuatan merundung yang bisa bentuk verbal atau fisik atau seksual ya. Bisa juga dalam bukan cuma hanya verbal tok verbal, bisa verbal campur fisik, bisa verbal campur ya seksual tergantung apa yang dialami saat itu ya. Yang sifatnya mengganggu terus kemudian seperti tergantung ya bagaimana individu bisa menerima ya. Benar. Dan bisa menyakiti ya tergantung individu tersebut. Nah terus terang memang saya pribadi tidak mendukung perundungan tersebut karena perundungan tersebut bukan cuma hanya di PPDS, bisa juga di profesi dokter, bisa juga di waktu sarjana kedokteran ya. Di sarjana kedokteran misalnya teman-teman kita, teman-teman seangkatan kita yang nggak suka misalnya gitu kan, terus membuat gosip itu kan verbal ya. Memang secara umum saya tidak begitu setuju karena sangat-sangat tidak nyaman dan mengganggu psikis serta emosional seseorang. Tapi saya pribadi kebetulan saya nggak terlalu mau pusing yang kayak gitu. Dulu saya ketua ya di angkatan saya. Apalagi waktu itu kami harus mencari soal ke universitas lain. Jadi tipe kami seangkatan itu kami tuh mencari soal hingga pendekatan ke Ukrida, ke Trisakti. Kami ketemu sama-sama, kita membahas soal, saling bagi-bagi share soal karena kami harus ke negeri waktu itu. Jadi kami persiapan sehingga kami lebih berteman, kami senang dengan bersosialisasi, kami senang dengan bertemu teman-teman di tempat lain, bagi-bagi soal, sehingga nggak pernah terpikir yang kayak gitu, nggak terpikir sampai kayak gitu. Tapi kalau SMA, SMP, SD mungkin ada, tapi saya sudah lupa ya. Saya tipenya tidak mau nginget-nginget masa lalu, cukup selesai aja gitu kan. Nah, secara hukum memang tidak begitu kita setujui ya dalam hal ini. Tetapi tergantung universitas masing-masing, tergantung tempat PPDS itu masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana di universitas tersebut, terutama rumah sakitnya saya tidak begitu paham. Tapi yang saya alami itu berbeda gitu. Jadi perundungan yang dimaksud juga saya tidak paham seperti itu ya. Jadi ini realita sebenarnya itu adalah tergantung dari mungkin dari pribadi Individunya, masing-masing iya. dan juga dari mungkin kebijakan universitas masing-masing ya dokter ya. Termasuk sistem pendidikan di dalam. Ya, Makanya benar. harus MMPI.
Salah satu solusinya tadi Solusinya tadi adalah Iya. MMP ya, Iya, yang disebut di bener. awal tadi ya. Jadi kita nggak bisa untuk menjustifikasi semuanya sama Iya, gitu Iya ya. benar. betul. Jadi bukan Betul. belum tentu di semua universitas juga seperti itu Betul. gitu ya. Jadi kita nggak tahu jangan berspekulasi seperti halnya masyarakat Iya, gitu ya. betul. Sekali. Mungkin Mm-mm. boleh di next nih kita. Mm-mm. Nah ini dokternya Mm-mm. kita maksud ya. Ada Ada siswa dan juga mungkin ada tanggapan dari Menkes juga. Bisa next lagi. Nah ini Oke, yang ini- sering banget muncul nih, Oh. bilang Iya, gimana di- nih di iya, benar. FYP TikTok Di kayaknya semua ya. sosial media ya, Sosial media kayaknya. kayaknya. viral chat dokter paksa dokter. junior makan nasi Makan nasi padang. padang nih. Dokter muda yang diduga melakukan bullying di PPDS Undip ya. Betul. Sampai dokter. dipasang nih dokter kebetulan. Iya kebetulan ini ada, mohon maaf nih ada agak disensor nih dokter untuk pelakunya ini gila Iya. dokter terkait dengan indikasi sih, dokter kita belum juga bisa pastikan ya apakah bagaimana nantinya dalam proses ini berkembang Iya. gitu. Cuman dari yang kami dapatkan seperti ini dokter terkait dengan Iya. beritanya gitu. Jadi intinya kita nggak bisa untuk menyamakan semuanya sama seperti itu karena memang dari yang dokter ceritakan tadi balik lagi ke individunya. masing-masing, pribadi Betul, masing-masing. betul. Mm-mm. Mungkin kita langsung next saja nih Gilang, ke intinya Ya, nih. Nah, intinya. Jadi mungkin yang ini juga rame nih Mm-mm. dokter terkait dengan kemarin mungkin dokter juga mengikuti terkait dengan kasusnya dokter Aulia ya. Mm-mm. Namun sebelumnya kami juga dari kami juga mengucapkan ya turut berduka cita berduka terkait dengan dalam kabar dokter Aulia yang ya. sudah wafat gitu ya. Dan juga kabarnya lagi bahwa nggak selisih berapa minggu tuh ayahnya juga meninggal, ayahnya dokter Aulia juga meninggal. Jadi kayak aduh saya ikut juga Iya, ikut sedih gitu dokter yang sebagai iya mahasiswa juga ya mahasiswa mungkin juga ya. gitu. Nah yang mungkin harus belajar jadi kayak berasa gitu ya, berasa gitu. berasa. Nah mungkin di sini tepatnya untuk mengklarifikasi semuanya Bener, nih, bener. dokter. Mm-mm. Mungkin boleh dibilang. Baik, mungkin terkait dengan isu-isu tadi ya dokter udah yang kita udah sampaikan itu bagaimana sih dokter sebagai mungkin sebagai dokter yang sudah menjalani PPDS kemarin ya menanggapi isu yang lagi rame diperbincangkan saat Mm-mm. Saya ya, terutama yang berita ini. Ya, memang berita ini kan didapat dari berbagai sumber. Ya. Saya pun tidak bisa berkata bahwa 100% benar karena saya tidak tahu sistem di dalamnya. Saya alumni UNS Universitas 11 Maret. Jadi yang saya alami adalah yang di dalam saya tempat belajar. Untuk menanggapi yang seperti itu yang katanya makan 5 bungkus, kalau saya ya sebagai junior suruh makan 5 bungkus, hore-hore saya. Kenapa? Lapar loh. Makanya tergantung orangnya ya. Saya kalau dikasih makan gratis tuh seneng banget. saya nggak mau menanggapi dalam hal jelek ya seperti itu ya. Saya kan tidak tahu kasusnya yang di dalamnya seperti apa karena ini kan adalah ini yang pasti sih rumah sakit tersebut adalah rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal di bawah kementerian langsung. Sehingga proses investigasi di dalamnya adalah Kementerian Kesehatan beserta rumah sakit tersebut beserta fakultas kedokteran tersebut. Di dalamnya ada sistem yang sudah dibentuk dan keluar nilai-nilai di dalamnya. Persisnya saya kurang tahu seperti apa. Saya tidak bisa berkomentar karena yang tahu adalah yang sudah penyelidikan di dalamnya sehingga saya tidak bisa berkomentar terhadap berita-berita seperti ini. Tetapi saya tetap tidak mendukung adanya perundungan dalam bentuk apapun. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang betul bahwa memang kasus ini sedang masa proses penyidikan dan dokter. Iya, Jadi masih proses jadi kita penyidikan. nggak bisa untuk bilang mana yang benar mana yang salah Iya, gitu dokter ya, tidak karena tahu. masih ada prosesnya lah ibaratnya Iya. untuk bisa Iya, mengidentifikasi. dan lagian kita lihat itu tadi kan, Betul. oke, ini dari berita kantor berita A, kantor Iya. berita B, tetapi dia mengambil berita itu berdasarkan yang dia percaya, berupa saya mohon maaf jika ada kesalahan berbicara ya. Jadi yang mereka lakukan wawancara, mereka lakukan mencari kebenaran ke beritanya, kemudian mereka buat tulisan gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan juga nih Iya. karena masih ada prosesnya lah ibaratnya, proses Iya. hukumnya dan segala macamnya. Iya. Seperti mungkin di berita ini kan kita juga belum tahu nih Mm-mm. dari hasil investigasi apakah betul seperti ini atau bagaimana. Nanti mungkin Iya. kita tunggu aja Gilang terkait dengan perkembangan isu ini Iya. bagaimana. Mungkin bisa next lagi nih dari operator. Nah, Tapi seperti saya ini mau juga. menanggapi dulu Iya. yang mengenai uang tadi. Oh, iya, yang mungkin uang bisa- ya. Jadi waktu saya junior, waktu kami junior,
kan kami melewati tes wawancara. Tes wawancara. Tes wawancaranya itu sebenarnya guru-guru kami itu ingin mengetahui apakah kami nanti cukup secara finansial menjalani PPDS. Karena kalau saya kan di tahun pertama anak dan suami saya masih di Kalimantan Tengah Palangkaraya. Karena saya masih junior, waktu yang digunakan itu bukan cuma hanya ilmiah tapi juga non ilmiah. Yang membuat kami disiplin menghargai waktu. Kalau yang saya tangkap ya selama saya sekolah. Nah, guru-guru kami juga wawancara ingin tahu secara finansial. Kamu mampu nggak? Kuat nggak nanti sampai akhir? Nah, biasanya ditanya, bagaimana gaji suami, anakmu berapa? Kamu PNS, kira-kira ada nggak pendukung finansial lainnya? Nah, saat itu pendukung finansial lainnya adalah tugas belajar atau tubel, istilah tubel tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang ada sampai sekarang. Nah, karena diminta dan diwawancara seperti itu, dianggap kita berusaha dan memenuhi. Nah, kita memang ditanya kira-kira, karena kan kami ada juga nanti acara konas, seminar-seminar gitu kan ya. Di wawancara itu terbuka oleh guru-guru kami bahwa nanti akan ada seminar-seminar, nanti setiap angkatan akan ada kalau menghadiri acara seminar tersebut pastikan membutuhkan dukungan finansial. Nah, jadi kami di-prepare dari sejak awal oleh guru-guru kami dan senior-senior, jadi kami sudah siap. Nah, mengenai tadi yang ini ya, yang iuran-iuran itu ya, memang di tahap awal setiap bulannya, bukan cuma hanya saya, setiap angkatan diminta iuran. Iurannya itu tergantung per angkatan, yang semakin ke atas semakin berkurang. Iurannya itu yang seperti saya tangkap itu dalam batas wajar. Kenapa saya bilang dalam batas wajar? Ternyata iuran itu bukan cuma hanya non ilmiah, ada juga ilmiah. Yang dimaksud ilmiah itu misalnya baterai ya, baterai untuk kita presentasi, kita harus persiapkan baterai cadangan untuk presentasi gitu kan. Terus spidol, kertas-kertas yang mendukung untuk jalannya ilmiah. Misalnya kayak saya seperti terhadap adik-adik misalnya, oh ada spidol enggak nih ya saya mau ngajarin misalnya resep gitu. Nah seperti itu. Itu sudah rutin ya. Nah non ilmiah misalnya seperti begini, kami ada yang dinamakan keakraban. Jadi setiap hari Jumat ada acara Muslim gitu. Kami yang non Muslim membantu seperti itu, membantu. Yuk kita belikan makanan nih bagi teman-teman kita nih seperti itu. Uangnya diganti. Jadi iya setiap Jumat. Jadi saya makanya bingung dengan berita ini kok sepertinya negatif sekali karena di UNS nggak kayak gitu, enggak. Nah kemudian acara Kristen gitu kan teman sejawat mendukung gitu yang di luar dari Kristen gitu. Terus misalnya ada guru-guru acara keagamaan kita misalnya guru ulang tahun ya kita kan menghargai guru kita karena guru kita adalah orang tua kita di sistem pendidikan. Sehingga kita mengucapkan rasa terima kasih kita dalam bentuk apa? Memberikan kue ulang tahun, ya kan itu biasa kan. Kita kan ke orang tua juga seperti itu gitu. Jadi menurut saya wajar. Kemudian misalnya yang paling saya sangat hargai, yang terharu sampai sekarang, ada salah satu konsulen dia suka bukan satu konsulen hampir semuanya. Kadang kalau ada waktu luang, yuk kita makan yuk gitu. Jadi saya bingung gitu. enggak sesuai gitu dengan UNS. Jadi ya makanya saya bilang saya tidak berani berkata itu ABCD karena yang saya alami sangat berbeda dan sangat manusiawi. Yuk kita makan. Nah, nanti kita kumpul tuh makan. Yuk kita makan di yang ada tempat makan yang enak yuk sama-sama yuk dan itu berlangsung sampai sekarang jadi menurut saya sangat-sangat wajar waktu saya sekolah yang non ilmiah lainnya misalnya gini
bulu tangkis gitu. Kami tuh ada tuh acara keolahragaan bulu tangkis. Setiap Jumat itu ajang kumpul senior dengan junior. Nah di situ kita kumpul sambil makan sama-sama, kita siapin jajanan dan minuman. Itu menurut saya wajar. Kadang-kadang kita tanding dengan departemen lain, misalnya bedah tuh, sepak bola. Nah udah tuh kita jadi junior, jadi yel-yelnya sama sediaan makanan minuman. Ayo ayo, aduh seru banget. Wah seru banget ya waktu itu. Menurut saya ini ya wajar menurut saya. Izin lagi ya dokter, izin dari tadi mungkin pertanyaan terkait dengan jam ya gila. Jadi mungkin ini juga ada yang perlu kita klarifikasi ke masyarakat nih ya, karena kan berkembang bahwa berita dokter itu sibuk banget sampai nggak ada istirahatnya begitu dokter ya. Bahkan kami aja mahasiswa pun juga bisa dibilang itu konsekuensi ya dokter, sebagai dokter gitu. Karena kita sudah memutuskan dari dokter, berarti kita harus tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Dan kita juga harus paham bahwa dokter tuh tadi saya bilang bahwa long life study gitu. Jadi long life study. jadi kita harus menerima juga nih. Jadi sebelum teman-teman kalau mau masuk dunia kedokteran mungkin cari tahu dulu nggak sih dok, kayak ternyata memang di dunia kedokteran itu seperti apa dan juga pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Itu perjuangan juga dokter, jadi bukan hanya dari segi mungkin fisik, juga dari mental juga. Dan juga mungkin finansial juga ya dokter ya. Itu sangat mendukung sekali. Itu peran, makanya peran terbesar adalah keluarga. Apakah kita mengalami masa kekecewaan? Pasti. Apakah kita ada satu keadaan yang kita putus asa? Pasti. Apalagi kayak saya ya, saya kan S1-nya berbeda di swasta. Suami saya itu kan alumni FKUSU, ya, Dr. Tagor ya. Dia mengalami yang namanya residen. Kalau saya tidak. Jadi sebelum saya PPDS itu saya sudah diberikan masukan sama suami saya. Kamu harus kuat mentalnya. Kamu akan menghadapi berbagai-bagai senior dengan berbagai-bagai karakter. Kamu akan menghadapi yang kalau S1 itu kan atau koas itu kan nggak sama seperti PPDS. Karena kita dokter pada umumnya, terus kita harus belajar langsung yang spesifik. Misalnya paru atau dalam hal ini anestesi ya. Memang terus terang, suami saya bilang jamu nanti akan lebih banyak di rumah sakit. Sudah dipersiapkan. Nanti kamu siapin minum, siapin makan, luangkanlah waktu untuk makan, luangkanlah waktu untuk menelpon anak-anak, menelpon suami, kasih kabar. Terus kalau kamu punya kesulitan, cerita gitu, jangan dipendam. Emang kita mengalami masa-masa sulit dalam hal adaptasi, pasti. Apalagi saya yang lahiran Jakarta, besar di Jakarta, terus menghadapi karakter adat istiadat beserta norma yang berbeda, ada kesulitan saya. Itulah dukungan teman-teman. Dan saya bukan cuma hanya dari paru sendiri, saya dulu dekat dengan bedah, objin, karena kita sama-sama ngambil S2 waktu itu ya, apalagi anak, hiburan kita adalah kumpul sama teman-teman yang positif. Apakah ada hal negatif? Ada, tapi tergantung orangnya tersebut. Apakah waktu kalian pendidikan sekarang ada hal-hal negatif? Ada. Tapi itu kan yang mendewasakan kita kan. Kita bisa memilah. Oh ini yang mendukung saya, oh ini yang tidak mendukung saya. Sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil yang positif-positifnya, mendewasakan kita. Itu nanti berlaku di jadi dokter gitu. Nah, terus saya stase juga bareng sama anestesi. Memang jadi junior itu muka kucel. Ya kan kamu belajar. Iya enggak ada yang cantik. Kan kita belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apalagi anestesi itu berlaku kode blue. Ya kan kode blue itu, kode blue di ruang, bayangin coba. Rumah sakit UNS itu kan banyak banget bangsalnya. Saya masih ingat waktu itu ruang jantung kita mesti naik 3 lantai apa 5 lantai saya lupa. Code blue-nya itu stay di IGD. Itu bayangin kalau sehari ada 5 code blue. Aduh Tuhan. Jadi ini spesialis anestesi lari, PPDS anestesi lari ke lantai 5, ya lari-lari namanya code blue ya kan. Harus segera kan. Terus mereka bawa namanya Jackson Rees, monitor, ya kan
terus pulse oximetry, walkie talkie, ya persiapan code blue, tasnya mereka ya kan. Ya otomatis begitu habis code blue kan capek kan, ya kucel kan mukanya kan gitu kan, kembali lagi station di IGD. Nanti mereka ada pertukaran, ya setahu saya ya ada sistem shift namanya. Nanti kalau udah capek gantian, satu kali jaga itu kan bukan cuma sendiri, ada beberapa kan ya. Nanti mereka akan saling tukar shift seperti itu. Jadi kalau junior itu memang nggak ada yang mukanya cantik, nggak ada, kucel semua. Kayak di drama-drama Korea ya yang kayak Iya. oh cantik mulus-mulus semua ini dok. Iya. Kalau kita mau cantik kayak kita sekarang ya butuh waktu. Butuh waktu, betul. Apalagi besoknya harus morning report jam 7 habis jaga, yang penting bisa mandi aja Yang penting udah mandi. syukur. Iya. Gitu Oke, ya. dokter. Jadi kayak gitu ya untuk klarifikasi dari yang berkembang di masyarakat nih kayak Bener. gitu. Satu lagi mungkin dokter yang saya pengen tahu nih, katanya di PPDS itu maraknya sistem mungkin Hukumannya. hukuman nih kayak ibu bullying kalau dia itu kayak berita yang beredar ya dok ya, itu Dibentak dikabarkan ya. bahwa ada hukuman-hukuman yang berlaku bagi junior mungkin ya Piani. Maka ada juga dokter yang berkembang itu kalau nggak segera balas chat senior di grup itu ada sanksinya lah gitu dokter. Gitu Jadi lah, lewat Dok. 1 menit itu ada sanksinya gitu dokter di grup. Iya begitu ya. Ya, berkembang di masyarakat. Makanya saya bingung, saya benar-benar bingung karena jadi gini, oke, saya kan mengalami sekolah itu bukan cuma 1 kali 2 kali ya, saya velo juga saya alami, terus waktu SP1 juga saya alami. Memang tugas junior waktu itu adalah makanya kita ada namanya pegang handphone khusus ilmiah, itu biasanya ganti-gantian. Khusus ilmiah itu kita akan memberitakan ilmiah kepada seluruh senior, call center namanya. Tanggal sekian-sekian akan misalnya tanggal 29 April 2024 hari Selasa misalnya jam sekian dilaksanakan tinjauan kepustakaan dengan judul misalnya analisis hiperuresemia pada gitu ya, pada penderita TBRO bla 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 gitu kan ya. Banyak terima kasih BTK Call Center gitu. Nah nanti kewajiban itu harus dilaksanakan di jam-jam tertentu, mengingatkan para seniornya supaya mempersiapkan materinya, dimulai dari apakah sudah dibagi tinjauan kepustakaannya, apakah konsulennya sudah diingatkan, itu kewajibannya, itu udah pasti, itu bagian bentuk kedisiplinan. Terkadang misalnya kami di grup itu diberi tanggung jawab pegang senior, waktu itu saya pegang senior, saya lupa siapa, kan udah lama ya pegang senior tahap ini tahap berapa gitu, kalau nggak salah saya pegang Chief of the Chief saat itu, COC, Chief of the Chief, nanti dia akan meminta kepada saya, Jen tolong bagiin tesis saya ya, oke. Terus nanti saya bagi ke teman-teman saya, dibagi dalam bentuk bundel-bundel begitu. Ayo nih Pak Gani nih mau maju tesis. Nih bagiannya berapa seniormu, sudah dibagi-bagi. Nanti senior itu, kok dirimu belum bagi gua nih tesisnya Pak Gani. Iman, oh mohon maaf dok gitu. Nanti kita samperin seniornya. Atau di chat misalnya. Makanya saya tidak paham dengan yang ini ya, tapi setahu saya chat yang kami alami itu seputar ilmiah, tidak pernah ilmiah. Misalnya saya lagi stase faal beserta bronkoskopi. Nanti tuh kita buat laporan ke faal, hari ini faalnya apa-apa aja, hasilnya apa-apa aja, bronkoskopinya hari ini apa-apa aja, hasilnya apa aja gitu. Nanti senior saya mencet WA atau WA ya, Jen laporan bronkoskopi hari ini ada mana? Oke, ada di sini. Terus memang ada suatu ketika saya sudah capek sekali. Saya sampai cari tempat tidur karena memang kalau saya jaga ya bisa pasien bertubi-tubi datang. Nah capeknya bukan gara-gara disuruh senior, enggak. Bertubi-tubi datangnya itu yang rasanya mau nangis, ya ampun kenapa pasiennya banyak banget gitu ya mau nangis. Nah jadi saya biasanya tidur sedikit. Saya cari tempat, aduh saya mau tidur dulu ya temen ya, mau tidur saya, tak bilang gitu. Terus tidur, saya pernah memang setengah jam gak saya jawab, itu pun
kebetulan saya terbangun karena saya pengen pipis waktu itu. Terus saya baca, aduh ya ampun senior saya. Tapi saya jujur, Mbak mohon maaf saya ketiduran, saya capek banget. Ya udah kamu ada di mana? Ya Mbak, ada apa Mbak? Coba ambil status gini-gini gitu ya. Terus saya telepon teman saya, Mbak saya capek banget minta tolong bisa nggak bantuin. Nah di situ peran teman, teman nggak apa-apa Net, udah gue tackle. Siapa nama seniornya gitu? Dia nanti yang bantu. Gitu juga saya terhadap teman saya, Jen bantuin saya dong. Gue lagi di sini nih, lagi makan sebentar. Oh ya, yang mana? Apa yang mau dikerjain? Gitu. Jadi ya disupport sama teman. Jadi makanya saya nggak ngerti dengan yang terjadi di almarhumah. Saya tidak terjadi, sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa salah tuh, enggak. Saya tidak tahu. Gitu saya betul-betul tidak tahu. Karena yang saya alami bertolak belakang sekali. Gitu. Jadi tadi gini ya Fiani, maksudnya kayak selain dengan keluarga, dukungan keluarga, teman juga ya, teman, pastinya. juga lingkungan juga ya dokter ya. Dan mungkin kayaknya kalau masalah chat harus face respon itu juga mati juga dokter, kayak waktu kan udah officially spesialis gitu ya. Kan kita juga harus siap calling gitu dokter ya. Iya, ada contohnya urgent dari begini ya, pasien. contohnya begini. Saya lagi jaga nih, Tiba-tiba salah satu konsulen bilang, tolong dong liatin pasien saya di sini, karena dokter jaga di rumah sakit itu ada dokter jaganya. Tapi kan ruangannya banyak, ya kan? Sehingga kadang kita tolong dong liatin pasien saya di sini. Oh kita datang ke sana, terus kita tanya, dan itu bagian dari melapor bagian dari disiplin kita melapor ke konsulen. Seorang laki-laki umur sekian, saat ini keluhannya adalah seperti ini dok. Pada saat ini kami temukan pemeriksaan fisiknya seperti ini, suara paru ditemukan seperti ini, diagnosis dari dokter adalah begini-gini. Oh iya, coba kamu lihat tadi siang saya kasih terapinya seperti ini. Ya dokter ada kasih terapi seperti ini, coba kamu kasih tambahan. Nah, sebenarnya itu bagian dari pembelajaran. Tapi kan tergantung individunya. Paham nggak dia? Gitu. Bahwa itu bagian dari pembelajaran. Oh ternyata dokter ini ngasih ini ya dengan keluhan seperti ini. Itu nempel loh sampai sekarang di kepala. Oh pengalaman saya sama konsulen ini, dia ngasih gini gitu. Pembelajaran kan? Pembelajaran. Jadi lagi-lagi kembali ke personal lagi ya. Balik ke personalnya. Pribadi masing-masing. Baik. Oke, tadi udah Banyak ya, kita bahas. klarifikasi ya tentunya mungkin buat kita dan juga teman-teman yang nonton mungkin ya Fiani ya. Juga memberikan itu ya informasi tambahan pada Benar. masyarakat juga ya terkait dengan isu ini gitu. Nah, dengan banyaknya kasus seperti ini dokter, dan mungkin ada yang benar juga ada yang salah, ada yang belum bisa dipastikan Benar. benar ya. Nah, dokter sendiri menilai apakah perlu nih dok untuk dilakukan peninjauan kepada setiap FKFK atau tidak untuk mungkin screening yang ada pas gini ya. Karena benar bagi saya sendiri ya dokter ya, mungkin terkait dengan mahasiswa kedokteran itu tinggi gitu, mungkin orang bilang tingkat senioritasnya mungkin bukan hanya di PPDS ya Fiani ya, di preklinik pun karena biasanya yang kita tahu senioritasnya mungkin nggak yang gimana-gimana ya Fiani, cuman lebih ke pembentukan karakter. Biasanya kita ditanamkan bahwa karakter seorang dokter itu harus kuat, karena dokter mungkin yang Gilang tahu terkait dengan hal ini, dokter itu tidak dituntut hanya kuat secara fisik, mental, tapi juga kuat terhadap serangan-serangan orang dari luar ya, mungkin kita ya pressure gitu. Saya menanggapinya begini ya. Ya tetap tergantung personalnya sendiri ya. Sebentar tadi apa pertanyaannya gue lupa. Mungkin perlu nggak dok untuk dilakukan peninjauan ke FKFK gitu dok untuk men-screening supaya tidak jadi seperti ini gitu dok sejak dini. Peninjauan gitu. ya. Betul. Bullying maksudnya Betul, ya, betul. atau perundungan itu ya. Betul. Ya itu tadi saya nggak bisa bilang tergantung ini sistemnya. Jadi di dalam menjalankan suatu pendidikan sudah ada sistem yang dibentuk. Sistem yang dibentuk itu bukan sistem yang cuma hanya 1 kali 2 kali, itu sudah bertahun-tahun dan mengalami perombakan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, belum lagi akreditasi rumah sakit pendidikan beserta akreditasi fakultas kedokteran tersebut ya. Baik itu profesi dokter maupun SP1 maupun SP2 ya. Jadi sistem itu sudah terbentuk. Nah, sistem itu sudah terbentuk, otomatis ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan
Tetapi yang tidak bisa kita nilai atau yang tidak bisa kita ukur adalah kehidupan residen di dalam. Sama seperti kehidupan koas di dalam pergaulannya sehari-hari, di dalam menjalankan pendidikannya sehari-hari, antar satu koas dengan koas lainnya, antar PPDS 1 dengan PPDS lainnya. Ya, tetapi waktu itu dua hal yang harus kita tinjau. Yang satu, karena saya tubel, ya, berarti dari segi pembiayaan. Yang kedua dari sisi pendidikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dukungan finansial. Dukungan finansial. Saat itu, ya, tubel, kita nggak bisa langsung dapat. Enggak, kita harus kirim. Kita harus kirim dulu bukti. Baru setelah itu kementerian mentransferkan ke rekening yang dituju. Jadi keburu utang punya utang dong, gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi nggak sampai berutang ratusan juta, tidak. Nah, disitulah sistem pemerintah dalam hal mendukung PPDS-nya. Sebaiknya ya. Sebaiknya memang dukungan pemerintah itu murni langsung ke rekening yang bersangkutan tanpa lewat dulu bukti-bukti gitu. Memang dalam hal ini maksudnya pemerintah itu kan tidak bisa saya mengucurkan uang tanpa ada bukti. Tapi waktu itu PTT saya berangkat ya. Dari menteri langsung dikeluarkan uangnya. Langsung dikeluarkan uang ongkos keberangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti 3 hari uang hotelnya termahal adalah sekian, tiket termahal adalah sekian, jadi langsung ditransferkan ke saya. Jadi berangkat saya sudah punya modal. Ini saya berangkat modalnya nggak ada, berangkat dulu gitu. Sedangkan ada uang yang harus disetorkan. Ya syukur waktu itu karena saya sudah kerja, ada tabungan ya kan, sehingga bisa terklaim. Terklaimnya itu memang kita kasih bukti kwitansi. Memang dikucurkan sesuai dengan kwitansi karena dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran beserta rumah sakit. Itu dalam hal finansial. Tetapi ilmiah kan tidak bisa menunggu ngucur duit, ya kan? Ilmiah itu di mana saya harus ada internet, saya harus ada kertas untuk memprint, dikoreksi-koreksi, bolpen, peralatan ATK, ya kan? Terus fotokopi itu kan nggak bisa, ya kan? Nah, di situ kepintaran PPDS itu memanajemen, itu dalam hal sistem keuangan. Nah, kemudian tesis, emang tesis saya diganti oleh pemerintah, gitu. Tapi kan pemerintah tahu nggak? Enggak. Jadi perlu pemerintah juga mengkaji dirinya sendiri terhadap biaya yang dikeluarkan PPDS tersebut, apakah terbayarkan sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, gitu. Tapi saya tarik nafas sudah nggak apa-apa. Kami kirim kok keperluan kami untuk tesis, tapi ya sudahlah. Nah itu yang perlu dikaji. Terus yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu sebetulnya sangat baik sekali, karena setelah saya keluar sebagai spesialis, saya keluar itu sudah jadi sebagai seorang spesialis. Saya diajarkan mempergunakan alat yang ada, ya, tidak menyusahkan rumah sakit, melakukan tata laksana. Saya murni jadi. Jadi kalaupun saya ditempatkan ke daerah terpencil, dengan alat yang ada, saya mampu. Tetapi yang tidak terjangkau dalam sistem itu adalah kehidupan senioritas di dalamnya, kehidupan junioritas di dalamnya. Sepanjang itu sehat, tidak masalah. Emangnya tidak ada konflik? Ada. Konflik di dalamnya itu ada. Balik ke personalnya, kematangan pribadinya dia dalam menghadapi masalah. Ya, ada. Apakah kita tidak mengalami masa sedih? Ada. Masa sedih saya sih karena saya jauh dari anak saya dengan suami saya sampai waktu saya tahap 3 saya hamil, terus kemudian saya pindahkan semua ke Solo. Tapi waktu masa hamil itu apa tidak ada dukungan?
Ada, dukungan guru-guru itu ada. Sampai istilahnya gini, saya waktu gitu saya hamil, saya nangis. Kenapa saya nangis? Waduh, masa pendidikan saya bertambah. Tapi guru saya bilang begini, guru saya konsultan onkologi bilang gini, gimana sih kamu Janet, kecuali kamu hamilnya bukan karena suami, karena laki lain, ya baru kamu menangis. Mundur kan nggak apa-apa, kan hanya menambah masa studi. Kamu kan tidak melakukan yang namanya pelecehan seksual, kamu tidak hamil gara-gara laki lain kan, suaminya ada kan, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi itu dukungan dari guru. Ya, apa saya tidak mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan. Waktu itu saya stase interna, kebetulan konsulen-konsulennya sangat memaklumi. Mereka sangat memaklumi yang saya hamil besar, jalan aja sudah susah, keringetan, gitu. Jadi waktu visit besar, saya dikasih bangku. Saya satu-satunya PPDS dikasih bangku karena saya keringet dingin. Nggak tahan saya berdiri lama. Dikasih bangku. Tolong itu tuh ada yang hamil tuh PPDS parunya, dikasih dulu bangku. Permaklumannya besar. Gitu. Jadi toleransinya sangat besar. Guru-guru saya itu luar biasa sangat memahami saya. Nah, saya kadang nggak kuat karena hamil saya itu nggak kuat. Karena setiap kehamilan itu berbeda ya karakternya. Kadang saya harus telepon senior saya, Mbak saya nggak kuat ikut rapat residen, saya mohon maaf Pak, saya capek sekali. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu di mana sekarang? Saya lagi di kos-kosan. Ya udah nggak apa-apa, udah istirahat dulu. Gitu. Karena rapat residen itu mutlak untuk diikuti rapat residen karena antara senior junior. Terus suatu ketika saking saya nggak tahan nih ya, saya nggak tahan, jalan kan jauh ya. Saya lagi stase misalnya anestesi. Jalannya jauh menuju ke tempat ilmiahnya paru. Ya berhenti berapa kali, duduk dulu, tarik napas. Terus ditanya tuh sama senior saya, di mana? Ini lagi jalan Mbak, mau naik tangga. Ya ampun, kamu naik lift, kamu lagi hamil loh. Ya permaklumannya banyak. Jadi begitu saya mencapai ruang rapat, ya mereka langsung bilang, udah selamat nih hamil besar. Permaklumannya banyak. Jadi apa tidak menghadapi tantangan? Menghadapi. Ya jadi jangan, memang sebaiknya PPDS itu dipersiapkan secara mental. Persiapannya itu bukan untuk berpikir negatif. Segala sesuatu harus positif. Gitu ya. Tanggapi dengan positif, tanggapi dengan enak. Kalaupun senior kita marah, itu bagian dalam pendisiplinan. Oke, dalam hal senior junior itu mutlak. Apalagi kalian nanti di koas ada senior junior, ya. Senior itu yang mengajarkan junior. Senior yang mengajarkan junior mampu untuk masuk ke klinik. Ya, seperti AGD, saya diajarkan oleh senior saya. Fungsi pleura saya diajarkan oleh senior saya. WSD, water cell drainase, saya diajarkan oleh senior saya. Biopsi blind maupun biopsi biopsi dengan tuntunan, saya diajarkan oleh senior saya. Penting. Tapi tanggapi segala sesuatu itu positif. Emangnya bisa tidur? Enggak, kalau lagi diajarin enggak. Bahkan terkadang lewat jam kerja, ya namanya ngantri, gimana sih? Tapi semua dalam batas wajar. Jadi kembali lagi kita hadapi dengan enjoy aja dokter ya, karena dalam bentuk itu ya, dalam bentuk pembelajaran juga. Mungkin kita move nih dokter ke ID nih dokter, mungkin Gilang boleh yang bertanya terkait. Jadi dokter terkait dengan kasus-kasus yang terjadi ya, bagaimana sih mungkin peran dari ID sendiri terkait dengan menanggapi isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat ini sendiri? Ya kebetulan suami saya ketua ID ya, Iya, ketua ID ya, dia terlibat juga di ID pusat ya. Beliau tidak bisa berkata banyak, tetapi pernyataan-pernyataan dikeluarkan kementerian itu harus betul-betul kita kawal sama-sama. Maaf kata ada sempat lagi penyebabnya katanya bunuh diri lagi ya, yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan sampai pengacara dari almarhumah pun mengatakan bahwa bukan bunuh diri. Sehingga dengan hati-hati betul ID menanggapinya tidak sembarangan, tidak. Saya bersyukur ya, ID sebagai organisasi profesi mendukung penuh terhadap anti perundungan, betul. Tetapi ID juga sebagai organisasi profesi tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan, karena semua dalam bentuk penyidikan. Tidak serta-merta salah fakultas kedokterannya 100%, tidak serta-merta salah sistem pendidikan di dalamnya di rumah sakitnya 100%,
tidak bisa disalahkan individunya 100%, tidak bisa disalahkan siapapun. Karena semua harus dalam bentuk penyidikan, dalam bentuk data, dalam bentuk wawancara, dalam bentuk informasi. Ya. Seperti yang diberitakan misalnya senior tadi itu ya, yang suruh makan 5 bungkus per hari itu diselidiki, dicari tahu kebenarannya. Ya, dengan harapan begini, jangan sampai oleh karena kasus ini residen-residen di dalam yang sudah menjalani pendidikan berhenti total. Ya, kan kasihan dia sudah menjalani pendidikan. Sudah, jangan sampai diberhentikan, akibatnya apa? Yang harusnya sudah ujian nggak bisa ujian, kan gitu ya? Harus berkeadilan kan? Sehingga penyidikan tetap jalan, jangan sampai sistem pendidikan juga di stop. Jangan kementerian juga menghentikan sepihak, misalnya, mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Nah, harapannya IDI juga berharap supaya sistem pendidikan tetap berjalan dengan baik. Dan bukannya tidak ada tanggapan di UNS, ada. Kita menanggapinya dengan positif. Kita menganggap itu adalah suatu masukan, sehingga guru-guru beserta PPDS sama-sama melihat sistem di dalamnya dan berusaha memperbarui dari hari ke hari semakin baik. Dan kita menanggapinya dengan positif. Sudah minta maaf, ya sudah selesai. Ya kan, penyidikan masih berlangsung. Ya sudah, kita tidak perlu lagi memperpanjang. Baiknya kita memperkuat yang di dalam kita masing-masing. Kita menanggapinya positif. Jadi intinya IDI juga mendukung proses hukum yang berlangsung ya dokter ya, Iya. proses pendidikan yang berlangsung juga begitu. Cuman yang jelas bahwa IDI juga sangat anti pada perundungan dokter ya Iya, pastinya benar. gitu. Oke, baik, kita move lagi nih dokter karena udah membahas banyak banget nih banget kayaknya hal, terkait dengan kasus ini gitu ya, sampai kemana-mana juga nih kita berhasil Bener, untuk mengklarifikasi beberapa hal juga. Nah, mungkin ini lebih kepada kita sih dok, kepada mahasiswa pastinya. Nah, mungkin bisa dikasih kepada kita semua dok terkait dengan tips dari dokter sendiri untuk kita semuanya di sini terkait dengan manajemen waktu itu bagaimana Dok? Untuk dan kita siap menghadapi kehidupan PPDS lah, depannya bagaimana depan memanage PPDS. waktu gitu. Ya, kita yang memanajemen waktu. Misalnya begini, saya kan baru dari profesi dokter, PTT, PNS, terus masuk ke PPDS, berbeda 180 derajat. Yang tadinya tidurnya cukup menjadi tidak cukup karena mengerjakan tugas-tugasnya. Kitalah yang tahu, kitalah yang memanajemen. Misalnya gini, waktu seminggu pertama agak kerepotan karena saya harus bangun lebih pagi, kemudian membantu diri saya sendiri beserta senior saya dalam hal ilmiah dan non ilmiah. Non ilmiahnya itu sebetulnya mempersiapkan kita menjadi lebih mandiri, terutama misalnya membantu seminar-seminar gitu ya. Seperti kelebihan dari UNS itu begitu, kita seperti kayak mempersiapkan kita menjadi semacam organisasi, mempersiapkan seminar-seminar sehingga kita lebih mandiri begitu keluar dari PPDS ya. Kita tahu mempersiapkan seminar itu seperti apa yang harus kita persiapkan gitu. Tetapi waktu itu memang harus kita manajemen dengan baik sekali. Di tahap 1 terutama tugas-tugas ya, biasanya saya sudah mengenal diri saya sendiri. Saya nggak kuat nih kalau langsung begadang. Saya tidur dulu. Begitu pulang misalnya dari selesai saya pekerjaan bangsal, saya tidur dulu 2 jam, baru kemudian setelah segar, udah istirahat sedikit, baru kemudian saya mengerjakan tugas saya. Nah, tapi saya tetap harus tidur. Misalnya dari jam 10 malam saya mengerjakan sampai jam 2, habis itu saya tidur. Waktu tahap 1-2 keluarga belum ikut, agak nyaman. Tapi begitu anak-anak ikut, karena saya sudah terbiasa, sebenarnya walaupun saya punya bayi waktu itu, saya tinggal mengikuti tahapan lebih banyak adaptasi dengan adanya anak dan adanya bayi. Tapi ternyata pada dasarnya sama. Saya tetap harus bangun lebih pagi, saya harus bisa memanajemen sendiri. Apalagi saya rajin masak ya waktu itu ya, saya suka masak untuk anak-anak saya. Memanajemennya dalam hal begini, saya cari sekolah anak saya lebih dekat. Terus saya cari tempat tinggal yang lebih dekat ke rumah sakit tersebut, tempat saya belajar. Manajemennya dalam hal begitu. Ternyata memang sangat bagus sekali. Bahkan
teman-teman saya mampir ke rumah hanya untuk sekedar mengistirahatkan diri. Karena ruangan istirahat PPDS itu kan kecil ya. Jadi kadang ke rumah untuk istirahat sebelum jaga, gue numpang mandi sini ya gitu, seperti itu. Jadi sama-sama saling mendukung lah. Nah, kemudian belajar memang harus lebih kuat, karena kita harus mengumpulkan berbagai sumber. Apalagi dikeluarkan ketentuan 5 tahun terakhir beserta 3-4 buku pendukung. Tidak berupa case report, tidak. Kita harus membaca jurnal tersebut, terus kita membuat tinjauan kepustakaan seperti yang kalian lakukan selama ini. Tetapi lebih agak ekstra, karena yang pembaharuan seperti itu aja sih, terutama manajemen keuangan ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan dulu terlalu takut. Dengan jiwa yang sehat, persiapan yang matang, dukungan keluarga. Makanya PPDS itu sebaiknya sudah menikah, sebaiknya, karena dukungan keluarga itu penting, terutama orang tua. Orang tuanya juga, terutama begini, cara kita melapor ke orang tua, cara kita melapor ke suami, seperti saya ya. Terus terang suami saya tidak tahu menau yang terjadi dengan hidup saya selama PPDS. Saya tidak suka terlalu banyak bercerita karena suami saya ini bekerja. Saya juga tidak mau nangis gitu ya, atau di hadapan anak saya menunjukkan saya itu sedih gitu atau capek. Saya tegar. Saya diajar sama mama saya dari dulu tegar menghadapi segala sesuatu. Jadi saya nangis itu juga bukan nangis di depan anak saya dan suami saya, tidak. Di balik itu semua. Saya tidak mau suami saya itu berpikir bahwa saya tidak mampu. Nah, di pikiran saya saat itu adalah agama penting. Saya berdoa, kemudian saya tegarkan hati saya harus melewati fase susah ini. Saya gitu, keep di hati saya. Fase susah ini, fase saya mengalami tantangan-tantangan, saya harus bisa lewati. Tantangan-tantangan ini saya harus bisa jalani. Terus saya mengevaluasi diri saya. Kita harus mengevaluasi. Oh iya, saya kesulitan saya di sini sekarang. Sambil berdoa, apa Tuhan yang harus saya lakukan? Berikan jawabanmu. Memang almarhumah seperti itu. Tetapi dalam jiwa yang sehat, pasti ada jawaban. Bukan lari cari yang jelek. Enggak. Saya tidak narkoba, tidak. Tapi, oh iya ya, saya dikasih solusi. Kan Tuhan itu kan di atas segala-galanya. Pasti diberikan solusi, diberikan jalan di hati kita. Oh iya, saya harus begini. Nah, guru kita juga sangat mendukung. Nah, ada saat posisi di mana saya harus ngomong sama suami. Nah, suami saya, oh gini loh bunda, kamu harus begini. Gitu. Kalaupun kalian tidak menikah, orang tua, begini loh, kamu harus begini. Tapi tergantung bagaimana kamu bercerita. Kalau jika kamu berbicara, mas senior saya tuh kurang ajar banget tuh, senior saya tuh membuli saya, ya pikiran orang tua membuli. Mas saya dimintain duit nih untuk uang kas begini-gini, uang kasnya itu dipakai untuk makan, ya jelas lah orang tua berpikirnya yang jelek. Enggak. Tetapi kalau di UNS itu sistem pendidikannya memang nggak seperti yang ini, jadi ya terus terang saya tidak mengalami yang begini terus terang. Dan masalah uang cukup dan masih batas wajar. Jadi saya cerita ke suami saya bukan dalam hal yang negatif, misalnya gini, aduh ayah aku udah capek gitu, kurang tidur nih, udah tidur dulu sebentar. Nah suami gitu, udah tutup telepon tidur ya gitu, tidur terus nanti dia bangunin saya 2 jam lagi, bertelepon berkali-kali sampai saya bangun gitu. Ayo apa yang mau kamu kerjakan? Aduh saya mau baca dulu jurnalnya. Gitu. Terus saya mau menghadapi ujian nasional. Anak-anak saya harus ada yang jaga. Suami saya cuti. Tapi sebelum ujian nasional itu suami saya membantu saya dukungan. Baca yang baik ya, tarik nafas, nanti kamu pilih teman sekamarmu, maunya siapa? Aku maunya Mbak Lucy. Ya sudah, sama Mbak Lucy bilang, nanti diatur kamarnya. Kamu kurang apa? Nanti di sana kalian mobilnya apa? Sampai seperti itu.
Ya, jadi waktu ujian nasional itu saya sekamar sama Mbak Lucy, kami diskusi. Terus guru saya kirim WA, Janet, kamu jangan gugup, kamu orangnya gugupan. Tenang, tarik nafas. Nah gitu. Saya tahu kamu gugupan. Jangan nangis. Nah gitu. Guru saya begitu. Di WA-nya kami satu persatu memberikan dukungan. Jadi yang dialami oleh beliau itu sangat bertolak belakang. Jadi tidak semua center pendidikan seperti itu. Dan yang pasti sudah mengalami perubahan. Ya. Jadi kembali lagi kalau waktu tuh harus digunakan dengan baik ya pasti Iya, dokter jadi ya. yang penting itu ya pasti manajemen waktu Manajemen ya dokter ya. Manajemen waktu, finansial, Siap. beserta Dan fisik mental ya pastinya. Dukungan-dukungan. saya pasti bisa, saya pasti Keyakinan ya dok. Iya. Berarti yang penting tuh yakin dulu Yakin gitu. dulu. Betul. Masuk dulu, yakin dulu. Yakin dulu. Saya pasti bisa, saya pasti mampu. Meyakini diri ya, Meyakini meyakini diri, diri. Dan Hal-hal positif. harus Ya. kita sharingkan juga ke orang terdekat ya dokter. Misalkan kayak ke keluarga kita cerita supaya nggak dipendam nih. Iya. Jadi Tapi dapat percayalah, pressure. Iya. kalau kalian berkuat mental, nggak akan banyak bicara. Nggak akan Nggak akan banyak bicara. Sudah kuat ya dok ya untuk menahan semua itu. Oke, mungkin Gilang nih, pertanyaan terakhir nih Gilang. Mungkin Ya, boleh dari pertanyaan Gilang. terakhir nih dokter, mungkin sesuai dengan isi yang kesebar nih dokter, mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada yang nonton mungkin dan juga harapan dokter terkait dengan isu-isu yang terjadi, bagaimana dokter? Yang saya sampaikan ya, bahwa tidak semua yang diberitakan itu 100% terjadi di berbagai center pendidikan, tidak. Zaman selalu berubah, perkembangan zaman selalu ada, dan sistem pendidikan di dalam itu selalu mengalami pembaharuan-pembaharuan. Ya. Ada kejadian-kejadian tidak serta-merta 100% seperti itu, tetapi kematangan individu, dukungan keluarga, dan peran agama sangat penting ya dalam menjalani kehidupan berbagai-bagai pendidikan. Selagi kita menanggapinya dengan positif, tidak dengan pikiran negatif, kita pasti melewatinya. Tantangan itu selalu ada. Apakah tidak ada air mata? Ada. Apakah tidak ada keputusasaan? Ada. Tetapi kembali lagi ke individunya, bahwa tantangan itu, tangisan, keputusasaan itu menjadi pijakan untuk kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Semua dijalani. Ya, yang pasti dukungan. Terutama rohani. Itu sangat penting ditekankan ya. Iya. Luar biasa ya Viana ya. Banyak banget nih insight-insight kita dapetin nih dari dokter Janet dan juga banyak banget yang kita bahas sih pastinya gitu. Oke, karena kayaknya udah terlalu lama udah ya. lama Iya, banget nih lama kayaknya. banget ya. Sudah Iya. lama Terus banget, ceritanya dokter. kemana-mana ya. Enggak, tapi Enggak, justru tapi- makin seru dan makin banyak kita bisa dapetin Makin dari banyak dokter pengalaman ya, Janet. mungkin dari Iya, cerita yang dari cerita dokter Janet. dokterin. Betul. Oke Nah, dokter. sebenarnya masih pengen lagi sih dok untuk Hmm. diskusi, cuman karena waktunya nih Ya, ya, keterbatasan terbatas waktu waktu ya, dan juga, juga- jadi Ha-ha. kayaknya tadi jadi pertanyaan terakhir. Dan dari mungkin kami. dokter ada closing statement ada. dari terkait dengan ini semua yang Hmm. dari tadi di awal. Statement saya sih yang pasti sesuai yang tadi aja ya. Tidak semua berita itu di dalam sesuai dengan yang lainnya. Tetapi ayo kita sama-sama menghadapinya dengan positive thinking. Ya, ayo kita sama-sama menghadapinya dengan lapang dada, dan pasti semua tantangan itu tidak enak. Tetapi mendewasakan kita jauh lebih baik. Sekian dari saya. Terima Oke. kasih buat acara ini ya. Oke, Wah, luar kasih biasa. Menarik banget nih. Jujur Oke. kami juga sangat senang ya bisa Sangat, mengundang dokter Janet kayak kayak jadi gini, jadi gini verifikasi gitu. Jadi makin semangat nih dok untuk menjalani pendidikan kehidupan dokter. ke depan Luar kali ya. biasa. Iya. Begitu Gilang. Udah Oke, oke baik. gimana nih Terima kasih Gilang? kepada dokter Janet yang telah sudah. bersedia hadir pada hari ini, dan juga teman-teman yang lain mungkin yang sudah menonton video ini. Maka dari itu karena tadi sudah pertanyaan terakhir dokter, saya Ketut Gilang Mardiana Dan saya Viana beserta Dr. Dr. Janet. Janet mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ataupun juga perbuatan. dari podcast ini, karena disclaimer ya dokter, podcast ini hanya untuk sharing-sharing. Sharing-sharing. Tidak ada Ya, maksud nggak apapun ada. dari podcast ini. Mungkin demikian. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di BM Talks dan Kastalk selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih.